Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sapiani dari kelas 11A. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk pembukaan dari presentasi ini. Jadi di sini kelompok saya akan membahas tentang upacara adat Jawa Tingkepan. Apa sih itu Tingkepan? Jadi Tingkepan adalah upacara mitoni, yaitu upacara adat masyarakat Jawa yang berhubungan dengan kehamilan seorang perempuan yang memiliki tujuan memohon kepada Sang Pencipta untuk memberi rahmat kepada sang ibu dan anaknya agar mendapat kehidupan yang baik, penuh keselamatan, dan sehat selalu. Kata mitoni tersendiri berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti tujuh. Dan pada umumnya, upacara Tingkepan hanya dilaksanakan untuk kehamilan pertama bulan ke-7 saja. Upacara Tingkepan memiliki tata cara yang sudah ditentukan, baik menyangkut waktu pelaksanaan, perlengkapan, maupun pihak-pihak yang terlibat. Semua tata cara dalam upacara Tingkepan mempunyai makna yang diharapkan akan membawa kebaikan bagi ibu yang sedang mengandung maupun calon bayi yang akan dilahirkan. Tujuan kanggo sedekah lan keamanan saengga bayi ing rahim bisa lahir kanthi sehat lan aman. Makna 1. Minangka pendidikan kanggo bocah wis ditanam wiwit bocah isih ana ing kandhutane ibu. Ing adicara iki, ibune lagi adus banyu kembang. 2. Supaya ibu-ibu sing ngandhut lan bayi sing bakal lahir duwe keamanan tanpa kesulitan. Mula implementasine. 3. Minangka donga sing ditawakake kanggo Gusti Kang Maha Kuwasa supaya bayi sing dikandhut entuk keselamatan. Peralatan dan maknanya. 1. Pangaron tempayan melambangkan bahwa setiap orang hendaknya senantiasa menyucikan diri baik lahir maupun batinnya. 2. Toya suci Perwitasari, air suci digunakan untuk mandi calon ibu. Air suci ini diambil dari 7 sumber. Hal ini bertujuan agar keamanan calon ibu bagi senantiasa diberikan keselamatan. Universitas Sumatera Utara. 3. Sekar Setaman atau Sri Taman Sekar Setaman, yaitu bunga yang berada di taman, tetapi dapat diwakilkan oleh bunga mawar, melati, kantil, atau kenang. 4. Nyamping 7 dan mori nyamping kain jarit berjumlah 7 untuk dipakai berganti-ganti. Ketujuh motif dipilih dari beberapa motif yang ada sebagai berikut. 1. Sidomukti. Kain batik bermotif sidomukti dipakai wanita hamil pada upacara adat Tingkepan memiliki arti supaya bayi yang akan lahir menjadi orang yang mukti wibawa, yaitu berbahaya dan disegani karena kewibawaannya. 2. Truntum. Penggunaan kain batik bermotif truntum pada upacara adat Tingkepan memiliki arti supaya bayi yang lahir kelak memiliki keluhuran budi seperti orang tuanya. Orang tua berharap keluhuran budi itu menurun atau tumaruntung pada sang bayi. 3. Sidoluhur. Prosesi nyamping kain bermotif sidoluhur mempunyai makna agar anak menjadi orang yang sopan dan berbudi pekerti luhur ketika ia menjadi dewasa. 4. Kegunaan Parangkusumo. Kegunaan kain bermotif parangkusumo pada upacara adat mitoni bermakna agar anak memiliki kecerdasan bagaikan tajamnya parang dan memiliki ketangkasan bagai parang yang sedang dimainkan pesilat tangguh. Diharapkan anak yang terlahir dapat mikul dhuwur mendem jero, artinya menjunjung tinggi harkat dan martabat orang tua serta mengharumkan nama baik keluarga. 5. Semen Romo. Penggunaan kain batik
bermotif semen Romo mempunyai makna agar anak yang terlahir kelak memiliki rasa cinta kasih kepada sesama layaknya cinta kasih ramah dan cinta pada rakyatnya. Nah, udan riris. Kain batik bermotif udan riris pada upacara adat Tingkeban memiliki makna agar anak yang terlahir dapat membuat situasi yang menyegarkan, enak dipandang, dan menyenangkan semua orang yang bergaul dengannya. 7. Cakar ayam. Penggunaan kain bermotif cakar ayam pada upacara adat Mitoni memiliki arti agar anak yang terlahir pandai mencari rezeki bagai ayam yang mencari makan dengan cakarnya. Diharapkan tumbuh rasa tanggung jawab atas kehidupan anak-anaknya sehingga kebutuhan hidupnya tercukupi. 8. Grompol ilasem. Penggunaan kain bermotif grompol pada upacara adat Tingkeban memiliki arti keluarga tetap bersatu dan tidak bercerai-berai akibat ketidakharmonisan keluarga. Hal ini selaras dengan makna grompol atau berkumpul dalam bahasa Jawa. Kain batik bermotif lasem pada upacara adat Tingkeban memiliki arti agar anak selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki jalan lurus seperti halnya motif garis vertikal pada kain batik yang bermotif lasem. 9. Dringin Mori. Kain batik bermotif Dringin Mori pada upacara adat Tingkeban memiliki arti agar anak yang terlahir bisa bergaul, bermasyarakat, dan berguna antar sesama. Motif kain dringin adalah horizontal dan mendatar, sehingga diharapkan anak bisa bergabung dengan luas. Dingklik adalah kursi kecil tempat duduk calon ibu. 6. Ron kalui. Ron kalui atau daun kalui digunakan sebagai lambaran alas duduk calon ibu ketika dimandikan. Daun kalui ini sebagai lambang harapan hidup keluarga calon ibu bapak agar senantiasa diberi kelebihan. 7. Ron alang-alang dan ron kapa-kapa. Dua daun ini mengandung harapan semoga calon ibu mulai sekarang hingga saat melahirkan dan seterusnya tidak mendapat halangan. 8. Kelasa bangka adalah tikar yang terbuat dari anyaman daun pandan. Hal ini melambangkan putaran hidup manusia dan lambang perjalanan manusia pada 4 dunia. Keempat dunia itu disebut catur jagat, loka janma. Catur berarti 4, jagat berarti dunia. Loka adalah tempat dan janma adalah manusia. 9. Janur kuning. Hal ini bermakna semua halangan telah dimusnahkan sehingga yang ditemui adalah keselamatan. 10. Keris pusaka Kiai Brojol dan kunir keris yang digunakan oleh calon bapak disebut Kiai Brojol. Disebut Kiai Brojol karena diharapkan jabang bayi dapat keluar dengan lancar. Pada ujung keris ditancapkan kunir sebagai lambang penghapus mara bahaya. 11. Telur ayam. Telur terdiri dari 2 bagian, yaitu kuning telur dan putih telur. Kuning telur sebagai lambang darah dan putih telur sebagai lambang air ketuban. 12. Cengkir gading. Cengkir gading adalah kelapa berwarna kuning dan lebih kecil daripada ukuran kelapa biasa. Warna kuning adalah warna kemenangan, yaitu kemenangan calon ibu dan calon bayi. 13. Kelenting. Kelenting sebagai lambang kehamilan dan air sebagai lambang ketuban dalam proses kelahiran. 14. Ayam beserta sangkarnya. Ayam sebagai lambang bayi dan sangkar sebagai lambang perut calon ibu. 15. Siwung gayung siwur adalah gayung yang terbuat dari tempurung kelapa seperti gambar di samping. 16. Rujak-rujak yang ada biasanya rujak krobo, artinya calon bayi jangan sampai ceroboh, dekil atau malas-malasan. Selain itu, rujak ini dapat dinikmati pula oleh para hadirin seperti gambar di samping. 17.
17, Dawet dan Cendol. Harapannya semoga rezeki keluarga tersebut mengalir berkumpul seperti cendol yang terdapat dalam dawet. Dawet juga dilambangkan kesegaran. Langkah-langkah tingkepan. Yang pertama, siraman. Siraman adalah proses mandi bunga serta tanaman yang disiramkan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti suami, ayah, ibu, mertua, atau kakek dan nenek. Makna dari siraman yaitu meminta doa restu supaya suci lahir dan batin. Tujuan dari siraman adalah membebaskan ibu dari berbagai beban moral sebagai harapan agar proses kelahirannya berlangsung lancar. Langkah yang kedua yaitu wudhu dan pecah kendi. Proses ini dilakukan usai siraman, lalu berwudhu menggunakan 7 mata air yang ditaruh di dalam kendi. Setelah air di dalam kendi habis, kendi dijatuhkan ke lantai hingga pecah. Langkah yang ketiga, memasukkan ayam telur kampung ke dalam kain calon ibu oleh sang suami. Ritual ini dilakukan dengan memasukkan telur ayam kampung ke dalam kain calon ibu oleh sang suami dari bagian atas perut, lalu dilepas hingga pecah. Ada yang percaya bahwa jika telur yang tidak lepas pecah, maka kemungkinan anak yang akan lahir adalah anak perempuan. Jika telur tidak pecah, maka kemungkinan yang akan lahir adalah laki-laki. Pada dasarnya, doa dan ritual ini adalah agar bayi dapat lahir dengan mudah tanpa ada suatu halangan apapun. Grojolan atau memasukkan kelapa gading muda. Ritual yang dilakukan dalam cara melakukan sepasang kelapa gading muda yang telah digambari tokoh pewayangan Kamajaya dan Dewi Rati atau Raja Arjuna dan Subhadra. Kelapa gading ini dimasukkan ke dalam kain dari atas perut calon ibu. Makna dari kegiatan ini adalah sama dengan upacara memasukkan telur agar bayi lahir secara lancar. Kedua, secara simbol, gambar tokoh pewayangan ini melambangkan sebagai doa agar bayi lahir kelak dan elok rupawan dan memiliki swasta luhur seperti tokoh pewayangan yang digambarkan tersebut. Yang kelima, membelah kelapa jadi dua. Proses ritual memecahkan kelapa jadi dua menggunakan golok atau benda tajam lainnya. Pada dasarnya, ritual pecah kelapa ini sebagai simbolis doa dan harapan agar bayi dapat lahir dengan mudah tanpa halangan suatu hal apapun. Konon, katanya, ketika membelah kelapa itu miring, maka anak itu perempuan, dan jika dibelah hasilnya lurus, maka anaknya akan laki-laki. Yang keenam, memutus lawe atau benang. Ritual ini dilakukan dengan memutus lilitan lawe atau dapat diganti dengan janur yang dilingkarkan pada perut sang ibu. Lilitan ini harus diputus oleh calon ayah dengan maksud agar kelahiran bayi lancar. Yang ketujuh, minum jamu sorongan. Ritual minum jamu sorongan melambangkan doa agar anak yang dikandung akan mudah lahir seperti halnya didorong. Yang kedelapan, yaitu ganti busana. Ritual ganti busana dilakukan oleh sang calon ibu dengan 7 jenis kain batik dengan motif yang berbeda, disertai dengan kain putih sebagai dasar kain pertama. Hal ini melambangkan bahwa bayi yang akan dilahirkan adalah suci dan mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Calon ibu akan memakai kain model seperti kemben terbaik dengan harapan agar kelak si bayi juga memiliki kebaikan yang terpuji. Pada proses ini, calon ibu akan bergonta-ganti pakaian dengan diiringi pertanyaan kepada hadirin ibu-ibu khususnya yang hadir, sudah pantas atau belum? Sampai ganti ke-6 kali dijawab oleh ibu-ibu hadirin belum pantas, sampai kain ke-7 sudah dijawab pantas. Kemudian kain itu dipakai sampai selesai seluruh rangkaian acara ritual. Dan yang ke-9, jualan rujak. Rangkaian acara yang terakhir adalah rujakan.
Ritual ini dilakukan dengan cara calon ibu meracik dan menjual rujak yang telah disediakan sebelumnya kepada para tamu undangan. Lalu para tamu dipersilakan membeli rujak dengan uang bohongan, yaitu uang dari pecahan genteng tanah liat atau biasa disebut dengan kreweng. Kemudian, uang kreweng tersebut dikumpulkan pada kuali tanah liat yang kemudian dipecah di depan pintu. Makna dari proses ini yaitu agar anak yang dilahirkan kelak mudah untuk selalu peduli terhadap keluarga dan juga masyarakat. Ritual tingkepan akan ditutup dengan pembacaan doa yang dilakukan oleh sesepuh dengan harapan agar kelahiran bayi diberi kelancaran dan kelak bayi akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Untuk mengetahui bagaimana cara-caranya dan gambarnya dari video tingkepan, berikut cuplikan dari videonya. Terima kasih.